Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah apa sudah syukron? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Di pertemuan kita hari ini, alhamdulillah, ini adalah bab terakhir sebelum masuk marfuat, bab ma'rifah dan nakirah. Bab ma'rifah dan nakirah. Dan di bab ini beliau akan memperkenalkan kepada kita ma'rifah nakirah, tentunya yang lebih luas daripada buku sebelumnya. Sini sudah dibahas luas, domir dibahas luas, nama dibahas luas, isim mausul dibahas luas, isyarah dibahas luas. Iya, al bahkan dibahas luas. Semuanya sudah disempurnakan. Lebih tinggi daripada pembahasan yang ada di buku sebelumnya. Dua buku sebelumnya. Qala al-Hattab rahimallahu ta'ala babun nakirah wal ma'rifah. Bab nakirah dan ma'rifah. Al-ismu dorban. Isim itu terbagi menjadi dua jenis. Ditinjau dari umum dan khususnya. Dalam peletakan. Catatan di bawah 216. Ahaduhuma, yang salah satu dari keduanya an-nakirah. Salah satu dari keduanya adalah nakirah. Wahyal aslu, dan ini asal daripada isim, karena isim terbanyak itu nakirah. Iya, asal daripada isim nakirah. Ma'rifah itu cabangnya, itu sedikit, berbilang kata-katanya. Kalau ini nakirah asal dan dia banyak. Sekarang apa itu nakirah? Beliau katakan, wahya kullus min syai'in fi jinsi la yaktasu bihi wahidun duna akhar. Kata beliau, dia adalah kullus min, setiap isim. Setiap isim. Syai'in fi jinsi, yang mencakup pada jenisnya. Yang melingkup pada jenisnya. La yaktasu bihi wahid, tidak terkhusus dengannya satu. Duna akhor, tanpa yang lain. Nah, jadi dia adalah isim yang mencakup pada jenisnya, tidak khusus pada salah satu saja, tanpa yang lain. Belum contohkan, dicontoh baru kita lebih paham arti ini. Karojul, seperti rojul. Ini contoh nyatanya ini. Rojulun, ini mencakup pada jenisnya. Rojul artinya laki-laki dewasa. Semua yang masuk dalam jenis laki-laki dewasa bisa antum bilang rojul. Paham tak? Itu namanya isim nakirah. Misalnya kita semua ini. Iya, kita semua ini lebih dari 100 ini ya. Iya, dengan ikhwah luar. Ikhwah yang mustami. Kita semua ini rojul. Kalau ada lagi semisal dengan kita ini, bilang rojul. Kelas RBA di belakang, rojul. Yang kelas RBA lagi di atas, rojul. Paham kan? Di luar sana kalau ada orang semisal dengan kita ini, rojul namanya. Ini namanya isim nakirah. Karena dia mencakup pada jenisnya. Satu kata bisa untuk semua. Itu contoh nakirah. Demikian pula faros, kuda. Semua kuda itu bisa dikatakan faros. Kitab, semua kitab. Misalnya antum hari ini bawa kitab berapa? Nah, ya kan? Semua itu disebut kitab. Kemudian nanti masing-masing kitab ada namanya. Nah, itu nanti namanya ma'rifah. Seperti kita, rojul. Masing-masing kita ini rojul, ada namanya. Nah, itu bukan ma'rifah, bukan nakirah. Jadi kalau di nama masing-masing itu bukan nakirah. Karena sudah khusus. Sudah khusus. Iya. Misalnya saya rojul, bisa nakirahnya. Tapi kalau dibilang Ubaid, berarti ma'rifahnya itu. Karena khusus saya. Kalau nakirah ciri-ciri tidak khusus. Tidak khusus. Ya sudah saya kasih tahu di miftah, dia kata umum. Dia kata umum. Iya. Selesai kata beliau, wa takribuha ilal faham, dan pendekatannya kepada pemahaman.
yaitu kita bisa memahami ini nakiro dengan cara yang sederhana. Ayuqal untuk dikatakan nakiro itu adalah kullu ma solaha dukhulul alif wal lam alaih. Semua yang bisa kemasukan alif lam padanya. Nah, semua yang bisa kemasukan al itu ciri nakiro. Antum bisa paham ini? Semua yang bisa kemasukan al itu nakiro. Itu pendekatan kepada pemahaman. Walaupun ini tidak mutlak ya. Tapi kalau kita mau memahamkan pemula, orang yang baru belajar bahasa Arab mau kenal nakiro, ya, maka semua yang bisa kemasukan al. Nah, misalnya Muhammadun, tidak bisa kemasukan al, nama orang. Berarti bukan nakiro. Iya, misalnya isim mausul, alladzi, tidak bisa kemasukan al, berarti bukan nakiro. Isim isyarah, hada, tidak bisa kemasukan al, berarti bukan nakiro. Huwa, domir, tidak bisa kemasukan al, berarti bukan nakiro. Dipahamkan? Semua yang bisa kemasukan al, berarti dia nakiro. Ini pendekatan kepada pemahaman. Seperti rojul, antum bisa katakan ar-rojul. Imro'ah, antum bisa katakan al-mar'ah. Taubun, antum bisa katakan apa? At-taubu. Bisa kemasukan al. Kalau bisa kemasukan al, berarti itu ciri apa? Nakirah. Itu pendekatan pemahaman pertama. Yang kedua, ini agak sulit sedikit. Au kullu ma waqa'a mauqi'a ma yasluhu dukulul alif wal lam alai. Ini kata walaupun jarang terjadi tapi ada. Au pendekatan pemahaman lain atau kullu semua kata. Kullu ma semua apa yang waqa'a terletak mauqi'a isim makan pada tempat ma yasluhu dukhulul alif walam alai. Dia berada di posisi yang bisa kemasukan al padanya. Dia sendiri tidak bisa masuk al, tapi dia menggantikan kata yang bisa kemasukan al. Itu juga nakiro ternyata. Contoh nyata dan ini paling sering dicontohkan adalah kadi bimakna sahib. Seperti di yang bermakna sahib. Di asmaul khamsah. Di asmaul khamsah. Iya, yang kita katakan du, da, di kalau majrur. Iya. Ini kata nakiro atau ma'rifah? Paham kan? Nakiro atau ma'rifah? Jawabannya adalah apa? Nakiro. Ini kata nakiro. Tapi pertanyaan kita, ciri nakiro itu kan adalah bisa kemasukan al. Du, da, di tidak pernah kemasukan al. Dia ini kata yang tidak pernah kemasukan apa? Al. Tapi kenapa kita bilang nakiro padahal tidak bisa kemasukan al? Karena dia ini kata du menduduki kedudukan kata lain. Du ini maknanya apa? Sahib. Kan apa artinya du? Pemilik. Pemilik. Du ilmin. Pemilik ilmu. Du malin. Pemilik harta. Kan begitu? Du kitabin. Pemilik kitab. Berarti dia menggantikan kedudukan siapa? Menggantikan kedudukan siapa? Sahib. Sahib bisa al? Sahib bisa kemasukan al? Bisa. Jadi kalau ada kata menduduki kedudukan kata nakiro, dia juga nakiro. Itu maksudnya. Paham kan? Dia memang tidak bisa kemasukan al. Tapi kata yang dia gantikan bisa kemasukan al. Maka dia juga hukumnya nakiro. Bukan ma'rifah. Dipahamkan? Iya. Jelas ini? Jelas ini? Dan sebenarnya ada ciri lain untuk du ini. Kalau mau. Ciri lain.
untuk du ini. Tidak harus beral pendekatannya. Yaitu semua isim yang bisa sebagai mudhaf nakiro. Semua isim yang bisa menjadi mudhaf itu dia apa? Nakiro. Itu ciri-cirinya. Kalau ada kata menjadi mudhaf, nakiro itu. Nakiro itu. Jelas kan? Iya. Jadi nanti kita tidak lihat lagi bisa pakai al atau tidak. Seperti ini du. Du. Bisa pakai al atau tidak? Kan tidak perlu kita pikirkan maknanya yang dia gantikan. Iya kan? Du ini dia tidak bisa pakai al. Tapi kan iya dia bisa mudhaf. Du malin, du ilmin. Berarti dia mudhaf. Kapan kata sebagai mudhaf, maka kata itu adalah apa? Nakiro. Itu cirinya. Supaya tidak perlu kita pikirkan du itu menduduki kedudukan kata lain atau tidak. Iya. Jelas ini? Jelas ini? Jadi sebenarnya ketentuan yang pendekatan pemahaman kita sekarang di buku ketiga ini adalah semua isim kullus min kullu ma salaha dukhulul alif wal lam alaih, semua yang bisa kemasukan al padanya, wa kullu ma salaha, ya, dan setiap yang cocok apa? Menjadi apa? Kullu ma salaha ayakuna mudhafan. Semua yang bisa menjadi mudhaf. Semua yang bisa menjadi mudhaf. Masuklah du. Dan masuk juga rojul. Masuk juga kitab. Masuk juga imro'ah. Karena rojul antum bisa idhofakan. Iya kan? Imro'ah antum bisa idhofakan. Kitab antum bisa idhofakan. Semua. Antum bisa katakan kitabur rojul. Kitabu Zaid, Imro'atu Imron, ya kan? Imro'atu Zaid, Rojulul Madinah, Rojulu Makkah, bisa diidopakan, bisa diidopakan. Du ilmin, du malin, bisa diidopakan. Jelas ini pembahasan, jelas ciri nakiro dan ini sudah meluas ya, ini sudah meluas. Di Matan Jurumiyah sudah disampaikan itu takrib al-faham. Pendekatan pemahaman. Tapi beliau di Matan Jurumiyah hanya mengatakan semua yang bisa beral. Semua yang bisa beral maka nakiro. Maka nakiro. Jelas ya? Selesai nakiro. Nakiro tidak dibahas lebih luas. Dengan contoh yang lebih banyak, tidak. Ma'rifah yang diperluas. Karena selain ma'rifah nanti berarti siapa? Nakirah. Kata beliau ad-darbu tsani, jenis kedua al-ma'rifah. Jenis kedua ma'rifah. Untuk ma'rifah belum dah kasih pengertian. Nakirah dikasih pengertian. Ma'rifah tidak. Ma'rifah tidak. Iya. Di bawah ada catatan 221. Ma'rifah adalah isim yang diletakkan untuk sesuatu yang tertentu. Khusus. Itu ma'rifah. Itu adalah ma'rifah. Wahya sittatu anwa'in. Dan dia ada 6 jenis. 6 inilah yang kita akan bahas. Dia ada 6 jenis. 6 inilah kita akan bahas. Ya, di pertemuan yang hari ini dan akan datang. Pertama al-mudmar. Ini ma'rifah yang pertama, domir. Ini ma'rifah yang pertama, domir. Wahwa a'arofuha. Dan ini yang paling ma'rifahnya. Dan ini nanti yang kita bahas pertama sekali insyaAllah. Tsummal alam, kemudian kedua nama. Tsummal isyarah, kemudian ma'rifah ketiga isim isyarah. Tsummal mausul, kemudian ma'rifah keempat isim mausul. Tsummal mu'arrab bil ada, kemudian yang dima'rifahkan dengan alat, yaitu dengan al. Dengan adat, maksudnya apa? Dengan al. Yang diidhofakan dengan al. Wasadis yang keenam,
Yang keenam, ma'udifa ila wahidin minha, apa yang disandarkan kepada salah satu darinya. Kalau disandar kepada domir, ma'rifah. Kalau disandar kepada nama, ma'rifah. Kalau disandarkan kepada isim isyarah, ma'rifah. Kalau disandar kepada isim mausul, ma'rifah. Kalau disandarkan kepada isim yang beral, maka dia jadi apa? Ma'rifah. Iya. Jadi kata beliau, wahwa ma'udifa. As-sadis yang keenam. Ma'udifa ila wahidin minha. Apa yang disandarkan kepada salah satu darinya. Iya. Setelah itu, kalau itu kan kita sudah paham. Sampai di situ, karena dua buku sebelumnya begitu. Domir, nama, isim isyarah, isim mausul, al, yang disandarkan. Mutamimanya mana? Ini dia tambahannya. Urutannya, tingkatannya. Wahwa fi rutbati ma'udifa ilai. Dia berada di urutan apa yang diidofakan kepadanya. Ilal mudhaf ilad domir. Kecuali mudhaf kepada domir. Fa innahu fi rutbatil alam. Sesungguhnya dia berada di urutan nama. Ini kita sudah bahas urutan ma'rifah. Jadi kalau kita susun apa yang dikatakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, tingkatan ma'rifah nomor 1 itu adalah ad-dhamir. Itu nomor 1. Paham kan? Nomor 2 itu adalah al-alam. Nama. Nomor 3 itu adalah al-isyarah. Itu 3. Nomor 4 dari kata ma'rifah adalah apa? Al-mausul. Al-mausul. Ini yang 4. Nomor 5 adalah apa? Apa? Al-mu'arraf. Bil ada. Maksudnya bi al. Yang dima'rifahkan dengan apa? Al. Inilah ma'rifah pokok. Kemudian yang mudhaf. Yang mudhaf ternyata dia posisinya tidak di nomor 6. Tidak di nomor 6 itu dulu. Sekarang kita sudah berubah. Sudah tinggi. Di nomor 6 tidak ada. Iya, karena nomor 6 adalah yang diidofakan kepada siapa? Yang diidofakan kepada siapa? Salah satu dari 5 ini. Di mana posisinya? Beliau bilang, bahwa fi rutbati ma'udifa ilaih. Dia berada di posisi tingkatannya. Di posisi yang diidofakan kepadanya. Kecuali yang mudhaf kepada domir. Artinya gini. Kalau disandarkan kepada yang beral, berarti di sini. Di sini posisinya. Al-mudhaf ila ya al. Kan begitu. Di sini posisinya. Disandar kepada isim mausul, ya al-mudhaf, ya. Di sini posisinya al-mudhaf, ya ilal mausul. Iya, kemudian al-mudhaf, ini di sini posisinya. Al-mudhaf, ya, ilal isyarah. Kan begitu? Iya, sini posisinya. Al-mudhaf ilal isyarah. Kemudian al-mudhaf ilal alam. Kan di situ posisinya. Mudhaf kepada domir di mana? Belum bilang. Kecuali mudhaf kepada domir. Maka dia di posisi mudhaf kepada alam. Jadi mudhaf kepada domir di sini posisinya. Dia al-mudhaf ila ad-domir. Itu susunan ma'rifahnya. Jadi dia tidak di posisi ke-6. Iya. Jadi tingkatan ma'rifat domir. Nama. Mudhaf ke nama, mudhaf ke domir sama. Isim isyarah, mudhaf ke isim isyarah, isim mausul, mudhaf ke isim mausul, yang di beral, mudhaf kepada kata yang beral. Dipahamkan? Sehingga kalau kita jumlah nanti jadinya tidak 6. Kalau kita jumlah sebenarnya. Karena ini 1, ya 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Inilah ma'rifah. 10. Tapi digabung menjadi berapa? Menjadi berapa? 5 saja. Kenapa jadi 5? Domir, nama, mudhof ke nama, mudhof ke domir, isyarah, mudhof ke isim isyarah, mausul, mudhof ke isim mausul, beral, mudhof kepada beral. 5 golongan. Tapi kalau dikasih nomor satu-satu, jadinya 10 nomor. Paham kan? Jadi kalau antum dapat kata dalam bahasa Arab, yang ma'rifah inilah dia. Domir atau nama, atau sandarkan kepada nama. Dah? Paham kan? Iya, atau sandar kepada domir. Paham kan? Domir contohnya huwa, oh ma'rifah itu. Nama contohnya Muhammad, ma'rifah ini. Disandar kepada nama maksudnya kitabu, ya, kitabu Muhammad, oh sandar kepada nama. Sandar kepada domir kita, buka. Sandar kepada domir. Isim isyarah, hadihi, misalnya. Iya kan? Standar kepada domir. Standar kepada isim isyarah, kitabu hadihi. Ya, isim mausul, alladhi. Standar kepada isim mausul, kitabu. Ya, kitabu, alladhi. Kan begitu. Ini sudah 2. Mu'arab bi'al, ar-rajul. Standar kepada yang beral, kitabu, ar-rajul. Iya kan? Jadi semua 10 contoh. Iya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paham kan? 10 contoh. Iya, ini 1 contoh. Contoh kedua. Contoh ketiga. Contoh 4. Iya. Contoh 5. Contoh 6. Contoh ke-7. Contoh ke-8, contoh ke-9, contoh ke-10. Tanda, inilah kesimpulan kita akan pelajari. Dari jenis ma'rifah. Karena belum kasih dulu semua, baru dirinci. Belum kasih dulu semua, baru dirinci. Iya. Jelas ini saudara? Jelas ini pernyataan penulis? Ini pernyataan sangat bagus sekali ini. Iya, jadi pada asalnya adalah yang paling ma'rifah itu domir. Kemudian urutan kedua nama. Urutan ketiga isim isyarah. Urutan keempat isim mausul. Urutan kelima adalah yang beral. Urutan keenam yang diidhofakan kepadanya. Tapi ternyata setelah itu belum bilang. Dia berada di kedudukan yang diidhofakan kepadanya. Jadi bukan jadi nomor 6. Berada di posisi mudhofun ilainya. Berada di posisi mudhofun ilainya, tergantung mudhofun ilainya siapa. Illa kecuali al-mudhaf ila domir, kecuali yang disandarkan kepada domir. Fa innahu fi rutbatil alam, sesungguhnya dia berada di kedudukan nama. Jadi tidak berada di kedudukan domir. Jelas ini saudara? Jelas ini? Nanti di buku lebih tinggi akan dikasih tahu kenapa bisa di posisinya situ. Yang penting sekarang adalah kita sedikit-sedikit ya, supaya antum tidak cepat keluar dari RB atau ini dulu. Jangan ditanya kenapa bisa tidak di atas saja. Di kitab lebih tinggi tahun depan insya Allah. Semoga antum kembali, kan begitu. Iya, sabar sedikit. Alhamdulillah. Jelas ini? Setelah selesai itu kata beliau, wa yusatna mimma dzukira. Dikecualikan dari apa yang disebutkan adalah Ismullahi ta'ala, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu alam, dia adalah nama. Ya kan? Dia adalah nama. Wa huwa a'raful ma'arif bil ijma. Dia adalah ma'rifah yang paling ma'rifah berdasarkan ijma. Sekarang kita bongkar lagi. Tadi domir nomor berapa? Nomor berapa? Ternyata di atas domir ini adalah Ismullah. Ini lebih ma'rifah daripada seluruhnya. Dah? Ada yang gini, domir. Siapa yang tahu domir kalau tidak belajar? Tanya sama kita orang tukang di bawah. Pak, tahu ki huwa siapa? Coba kita tanya. Tahu ki anta. Kalau ente dia tahu gitu. Tapi kalau anta dia tidak tahu. Iya kan? Tapi coba kita tanya. Siapa Allah? Tuhanku itu penciptaku. Pasti dia tahu.
Maka Allah adalah apa? A'raful ma'arif. Ma'rifah yang paling ma'rifah. Jelas ini. Jadi ini nih tidak pakai nomor. Ma'rifah paling ma'rifah. Karena tidak ada yang tidak kenal. Tidak ada yang tidak mengenalnya. Jelas kan? Berarti urutan ma'rifah pertama adalah nama Allah. Nama Allah itu nama. Seharusnya di sini. Di bawahnya domir kan begitu. Dikecualikan Allah. Nama Allah. Dia di atasnya domir. Dia dasarnya domir. Jelas ini? Karena posisi nama Allah harus lebih tinggi. Tidak boleh kita rendahkan. Sudah? Ini Masya Allah. Iya. Di pelajaran Nahwu disinggung hal tersebut. Ada pertanyaan? Sampai di sini? Tertinggi saudara Allah. Dia yang tertinggi, lebih tinggi. Iyalah. Kan gitu urutannya tadi. Kalau disandarkan kepada nama Allah berarti lebih tinggi daripada domir. Tidak boleh dia posisi di bawah. Paham kan? Makanya nama yang paling mulia adalah nama yang disandarkan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah. Itu nama yang disandarkan kepada Allah. Kalau laki-laki Abdullah, Abdurrahman. Iya, kalau perempuan Ama, tidak ditasydid. Amatullah. Iya, hamba perempuan. Jelas pembahasan kita sekarang ini? Sudah? Bisa nama yang lain. Dah? Ismullah, nama Allah, nama-nama Allah. Ismu itu nanti dipelajari di Qawaidut Tafsir. Kalau disandar kepada ma'rifah umum. Nama-nama Allah harus kita lebih atas. Tidak harus Allah saja. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tidak boleh di posisi nama. Di posisi itu. Kedudukannya di situ. Dah? Sudah? Selesai. Ini pernyataan umum. Setelah itu rinciannya. Qala al-Mu'allif rahimallahu ta'ala domir faslun al-mudmaru. Kita kenal saja domir dulu sedikit. Domir yang dasarnya saja ya. Al-mudmar wa domir. Mudmar dan domir. Namanya sama itu. Bisa dikatakan domir, bisa dikatakan mudmar. Bisa dikatakan domir, bisa dikatakan mudmar. Isman lima wudi ali mutakallim. Kedua ini nama mudmar ataupun domir maksudnya. Keduanya adalah nama lima wudi ali mutakallim. Terhadap sesuatu yang diletakkan untuk yang berbicara. Ka'ana seperti ana. Seperti ana. Au mukhotob atau yang diajak bicara. Ka'anta seperti anta. Au goib atau yang dibicarakan. Kahua. Jadi namanya domir itu bisa digunakan untuk mutakalim, orang yang berbicara, disebut dengan orang pertama. Au mukhotob atau yang diajak bicara, disebut dengan orang kedua. Iya. Au goib atau orang ketiga. Goib yang tidak ada di hadapan kita. Namanya goib. Iya. Yang tidak ada sekarang di sini, itu makhluk goib. Tidak ada di hadapan kita. Penggunaan domirnya adalah domir goib juga. Domir yang menunjukkan orang ketiga. Contohnya adalah huwa. Ini salah satu contohnya saja. Iya. Ini domir ma'rifah yang paling ma'rifah. Tentunya setelah nama Allah. Domir. Dan domir di sini sudah diperluas pembagiannya. Pembagian domir berdasarkan lafadznya. Pembagian domir berdasarkan lafadznya. Wayang qasimu ila mustatir wa bahariz. Ini tidak ada di buku sebelumnya.
terbagi domir itu ke mustatir dan bariz. Pertanyaan kita, apa mustatir, apa itu bariz? Beliau akan jelaskan. Fal mustatir, maka domir mustatir, ma laisa lahu suratun fil lafdi, yang tidak ada wujudnya, tidak ada bentuknya di lafaz. Tidak ada bentuknya di lafaz. Iya. Kita misalnya contohkan ada kata doroba dan ada kata doroba. Coba bandingkan ini dua kata ini. Doroba dia memukul. Doroba dia dua orang memukul. Paham kan? Kalau antum ditanya mana domirnya pada kata doroba? Mana domir pada kata doroba? Apa? Alif. Berarti ada bentuknya di lafaz? Ada? Berarti ini bukan mustatir. Mustatir itu pengertiannya tidak ada bentuknya di lafaz. Sekarang, doroba, mana domirnya? Dah? Gitu. Otomatis itu. Kalau tidak ada bentuknya di lafaz, namanya mustatir. Karena pengertian mustatir tidak punya bentuk di lafaz. Nah, ketika antum bilang lagi, dorobu. Mana domirnya? Mana domirnya? Wow. Mustatir? Mustatir? Tidak. Kenapa antum tidak bilang mustatir? Ada bentuknya di lafaz. Paham pengertian mustatir? Jadi mustatir itu tidak punya bentuk di lafaz. Ah, inilah dia. Nah, ada di dalamnya. Huwa. Tapi tidak punya bentuk. Maka namanya apa? Mustatir. Jadi kalau tidak punya bentuk, mustatir. Itu artinya. Itu arti mustatir. Dipahami ini? Sekarang mana domirnya? Enggak. Dorobat tatanis alamat fiil. Huruf bukan domir. Nah, bukan domir, itu ta alamat fiil. Dorobat tak sukun dah. Itu alamat fiil, bukan domir. Berarti tidak ada bentuknya. Berarti mustatir. Pokoknya semua ini saja dulu. Semua yang tidak ada bentuknya dalam lafaz, nah, maka mustatir. Kata lainnya kalau antum sudah belajar sorof sebenarnya, dia adalah bukan domir berharokat dan bukan domir sukun. Itu sebenarnya kan kita sudah belajar sorof. Domir berharokat itu siapa? Ya? Ta, tu, ti, dah? Na sama na. Domir sukun? Waw, alif, ya. Kalau bukan ini, mustatir pasti. Karena domir yang berharokat dan sukun itu bukan mustatir. Ini karena kita sudah belajar sorof, lebih sederhana. Jadi kapan tidak ada waw, tidak ada alif, tidak ada ya, tidak ada tu, na, ta itu, paham kan? Maka domirnya itu mustatir. Domirnya adalah apa? Mustatir. Jelas ini pembahasan? Misalnya antum bilang begini, contoh fi'il amr. Idrib. Domirnya apa ini? Idrib. Tinggal lihat apakah ada waw, alif, ya, ta, tu, ti, na, na. Apakah ada? Tidak ada. Berarti domirnya apa? Itu cara mudahnya karena kita sudah belajar sorof. Kita sudah belajar sorof. Jelas pembahasan? Jelas ini? Jelas ini? Kalau ada ini nanti beda lagi namanya. Beda lagi namanya. Karena kalau ada tatu, tina, na, waw, alif, ya, maka ini domirnya bukan lagi mustatir. Itulah nanti nama yang kedua. Jadi ini yang pertama. Itu saja dulu. Yang penting baru dikenal. Karena kita tidak pernah bahas ini mustatir, bariz. Sekarang pengertian mustatir saja dulu. Ya, pengertian mustatir saja dulu. Jadi mustatir
yang laisa lahu suratun fil lafdi, tidak punya bentuk dalam lafaz, tidak punya bentuk dalam lafaz, tidak ada wujudnya. Dah, kalau antum bilang dorobu, wow, ada wujudnya. Doroba, alif, ada wujudnya. Idribi, ya, ada wujudnya. Dah, dorobtu, ada wujudnya. Dorobna, ada wujudnya. Ya kan? Dorobna, ada wujudnya. Mustatir tidak ada wujudnya dalam lafaz. Jelas mustatir? Jelas mustatir ini? Siapa yang belum jelas? Ada. Nah, kalau dalam tasrifil pasti ada domirnya. Kalau tidak ada domir tidak punya arti lengkap pada dirinya. Ada lagi? Tidak ada? Alhamdulillah. Domir dia yang paling ma'rifahnya. Nomor satu. Kemudian nama. Maksudnya setelah domir nama. Dipahami? Setelah domir nama, kayak kita sudah kasih tahu nomornya tadi, lamanya kita bicarakan tentang itu. Ada nomor satu, nomor dua. Ada lagi? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.